Halo Ibu Yustisia Simbolon selaku dosen pengampu interaksi manusia komputer. Sekarang saya Gabriel Cesar Tagalung dari Prodi Informatika angkatan 2021 dengan NIM 11S21010 akan menjelaskan evaluasi dan prototyping saya terhadap website perpustakaan Dell. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap 1. Di sini pada tahap 1, saya memulai dari aspek learnability. Pada aspek learnability yang saya perhatikan adalah konsistensi. Jadi menurut saya pada konsistensi internal dari web perpustakaan ITDL ini sudah bagus karena apabila kita coba-coba untuk melihat tab-tab lainnya seperti yang ada pada gambar ini, lokal content, di DVD, artikel, dan perpustakaan, pasti cara penggunaannya akan sama. Bisa kita lihat dari lokasi carinya yang berada pada tempat yang selalu tetap, hanya saja tabnya berubah. Jadi apabila kita sudah mencari buku sebelumnya dan setelahnya itu mau mencari CD atau DVD contohnya pasti akan mudah untuk mempelajarinya karena kita sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Jadi kesimpulan saya pada tampilan konsistensi internal, jadi kesimpulannya web perpustakaan Institut Teknologi Dell itu konsistensi secara internal, konsisten internal. Tapi apabila kita tinjau dari konsistensi eksternalnya, ternyata menurut saya web perpustakaan Institut Teknologi Dell itu tidak konsistensi eksternal. Dikarenakan sangat-sangat berbeda jauh antara tampilan web-web perpustakaan dari kampus lain yang disediakan oleh modul. Seperti berikut ini ada web perpustakaan USU, UI, ITB, dan UGM. Nah, kita bisa lihat semua ciri khasnya itu ada memiliki navigation di sini. Ini juga sama navigasi. Sedangkan website kita, Institut Teknologi Dell, navigasi itu tidak kita temukan di sini, tapi lebih ke sini. Itu dia. Sangat berbeda. Kemudian kita juga langsung dialihkan ke pencarian buku atau konten, sedangkan di sini tidak. Itu yang menyebabkan saya menyimpulkan bahwa ini tidak konsisten secara eksternal. Flow-nya juga berbeda dari web Institut Teknologi Dell dengan web kampus lain yang ada pada modul tadi. Kemudian kita akan melihat dari affordance. Affordance ini jadi kita akan melihat contohnya pada tombol refresh ini. Pada dasarnya kan affordance itu adalah bagaimana cara kita memahami suatu fungsi dari suatu logo tanpa harus melihat kata-katanya secara langsung atau secara verbal. Jadi di sini contohnya ada tombol refresh. Lambang tanda panah loop ini sangat menggambarkan bahwa ini akan merefresh pencarian kita, apakah nanti dapat atau enggak. Kemudian ada juga ini pada tab-tab navigasinya ada kita halaman berikutnya, halaman selanjutnya yang mirip dengan tampilan pada DVD, CD player atau pemutar musik seperti ini. Nah, jadi apabila kita menekan next, kita bisa melihatnya dari sini saja langsung. Ini juga untuk memperlebar tampilan, kita bisa hide bagian-bagian tertentu. Itu walaupun tidak diberitahu dari gambaran arah panahnya ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini fungsinya untuk melakukan minimize pada bagian-bagian tertentu. Kemudian kita masuk ke ini juga untuk menampilkan info lebih lanjut dari tentang perpus karena akan ada bagian-bagian yang muncul lagi sub navigation. Kemudian feedback, ini adalah feedback ketika kita menekan sesuatu, lihat ini, kita bisa melihat ini ada seperti seakan-akan lebih menonjol keluar ketika kita menekan salah satu tab di sini. Jadi user tahu, oh ternyata saya telah berhasil menekan ini dan inilah responnya dan saya sedang berada dalam tab itu. Nah, ini ketika kita mencoba menekan lokal content di ITDL. Information scan. Untuk information scan, saya merasa web Institut Teknologi Dell itu masih kurang dari information scan-nya. Tapi memang ada ditampilkan di bagian sini.
terlihat secara langsung, tapi menurut saya oke. Masih tetap menampilkan walaupun agak tersembunyi. Sekarang kita masuk ke bagian usability, yaitu efisiensi. Nah ini chunking. Menurut saya untuk chunking, web perpustakaan Institut Teknologi Dell sudah menyediakannya seperti ID buku seperti ini dan klasifikasinya, sehingga kita bisa lebih mudah mengingat ID-nya. Nanti ID ini kan akan digunakan untuk mencari buku secara offline di rak-rak perpustakaan. Jadi kita tidak kesulitan untuk mencari klasifikasinya, ID-nya saat kita mencarinya saat offline nantinya. Untuk shortcut, keyboard shortcut, saya masih kurang setuju bahwa shortcut di Institut Teknologi Dell ini ada, karena menurut saya seperti keyboard shortcut, subkategori, sub navigasi, submenu tidak ada saya temukan. Tapi untungnya masih ada anticipation, di mana nih bisa kita lihat tab-tabnya disusun berdekatan dan gampang diakses oleh user, gampang dilihat, sehingga user bisa lebih cepat dalam menangkap mana yang mau dicarinya sebenarnya, fungsi apa yang ingin dijalankannya. Di sini saya menuliskan kira-kira apa saja shortcut yang tidak tersedia pada web perpustakaan Institut Teknologi Dell. Ini dia rata-rata tidak tersedia, yang tersedia hanya satu, yaitu anticipation. Sekarang kita masuk ke safety, human error. Nah, ada slips and lapses. Pada slips and lapses, menurut saya human error pasti bisa saja terjadi, baik itu bagaimanapun tampilannya. Namun, bagaimana tampilan itu kita buat untuk meminimalisir terjadinya error. Jadi, untuk error saya pasti akan selalu terjadi bagaimanapun desainnya, apalagi kalau usernya tidak mengetahui sama sekali penggunaannya. Nah, menurut saya error yang slips yang mungkin terjadi adalah description error, dimana di sini kan semua sama semua. Jadi ketika kita mencari CD contohnya, tapi mungkin kita mau mencari buku tapi tetap sadar bahwa CD dan DVD yang sedang kita buka tabnya, jadi kita mencari di sini dan ternyata salah. Kita mau cari buku bukan CD, hanya karena kemiripannya kita jadi salah mencari, dan itu termasuk ke description error karena dia mirip secara objek, slips. Nah ini dia, pada local content juga sama, kita bisa lihat di sini dia sama semua bentuknya, tidak terlalu jelas pembedanya, hanya pada penebalan ini, pada bagian tab-tabnya. Ini ya masih sama. Selanjutnya error prevention. Untuk error preventionnya sendiri saya tidak menemukan, karena menurut saya web Dell tidak menyediakannya. Seperti contohnya kita memasukkan password, kita tidak diberikan opsi untuk melihat password kita sama sekali. Untuk error message juga, ini ketika kita mencari buku yang tidak ada, dia menampilkannya di sini, tapi seakan-akan tidak jelas. Tidak ada notifikasi yang memberikan efek kejut seperti itu, sehingga saya sendiri saat menggunakan kebingungan pertama-tama. Apakah buku yang saya cari ada atau tidak ada? Dia tidak beritahu. Ternyata ada di bagian sini. Nah, dia kurang jelas penjelasannya. Baik itu mencari lokal content dan lain-lainnya, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian juga satu hal yang janggal yang saya temukan adalah ketika kita mencoba memasukkan kredensial yang salah. Jika kita memasukkan kredensial yang salah, kita seakan-akan tidak diberitahukan notifikasi bahwa kita salah memasukkan. Tapi ternyata notifikasinya sangat lambat untuk muncul. Nah, itu dialah yang membuat saya kurang menyetujui bahwa error message yang diberikan oleh web Institut Teknologi Dell itu sudah bagus. Jadi, menurut saya kesimpulannya aspek-aspek yang belum diterapkan dengan baik di website perpustakaan Institut Dell antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah konsistensi internalnya, seperti yang saya katakan tadi. Web perpustakaan Institut Teknologi Dell itu masih sangat berbeda jauh dengan web tampilan web atau desain web dari web perpustakaan dari keempat contoh tadi yang diberikan. Kemudian untuk efisiensinya juga, terutama shortcut itu masih sangat kurang, cuma ada satu. Jadi saya
jadi saya menyarankan bahwa ini harus diperbaiki. Kemudian error free version yang tidak saya temukan sama sekali, dan error message-nya yang harus dibuat lebih responsif lagi dan lebih jelas sehingga user dapat mengerti dengan cepat. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2, eksplorasi website sejenis. Untuk eksplorasi web sejenisnya, konsistensi eksternal untuk web perpustakaan ITB menurut saya sudah bagus. Untuk internal dan juga untuk eksternalnya juga sudah bagus karena dia rata-rata mirip dengan web-web contoh lainnya selain website Institut Teknologi Dell. Ini dia. Nah, ini untuk affordance-nya sudah bagus. Dia contohnya tanda pencarian seperti ini dilambangkan dengan lambang kaca pembesar. Ini juga pewarnaan pada hyperlink sehingga kita tahu bahwa ini bisa dipencet atau enggak. Tapi beberapa hyperlink seperti ini juga kurang jelas. Ini sebenarnya kalau kita arahkan mouse, ini memiliki feedback berupa garis bawah. Tapi karena dia screenshot kurang jelas, ini sebenarnya bisa ditekan. Tapi karena mereka tidak memberikan warna khusus, jadi mungkin user tidak akan menyangka bahwa link ini bisa diklik. Mungkin hanya bisa di copy di pikiran user, tapi ternyata bisa diklik. Itu dia kurangnya menurut saya. Untuk feedback sangat baik ketika kita mengarahkan mouse kita ke arah sini, kursor kita pasti akan muncul seperti ini. Sangat responsif. Informasi scan-nya juga oke, karena dia menampilkan informasi-informasi secara terstruktur di bawah. Ini dia about us. Tapi kekurangannya adalah ini. Mana pewarnaan judul-judulnya kurang pas. Sangat menyatu dengan background. Sehingga terus terang saya kesulitan untuk membacanya. Nah, ini dia, saya menyertakan jurus klasifikasi yang kurang jelas. Untuk efisiensinya sudah bagus karena dia menerapkan chunking, contohnya pada nomor telepon ini, dipisah-pisah berdasarkan spasi. Untuk shortcut-nya juga sudah bagus. Seperti inilah dia kira-kira, mirip seperti yang saya jelaskan pada website Institut Teknologi Dell tadi. Nah, ini UGM juga, affordance-nya juga sangat baik untuk citasi, link, bookmark, mail, semuanya lengkap. Menurut saya sudah oke juga untuk UGM. Sekarang kita akan langsung ke tahap 3. Karena waktu udah 12 menit. Karena kurang lebih sama dengan web ITB. Nah, tapi kesimpulan saya lebih menyukai web UGM karena lebih bagus. Nah, ini dia aspek usability yang saya temukan yang baik dari kedua website tersebut adalah learnability-nya. Karena dia ada konsisten eksternal, kita bisa menggunakannya dengan baik, apalagi pengguna dari web perpustakaan lainnya pasti akan cepat beradaptasi. Efisiensinya juga, safety-nya juga bagus. Kemudian sekarang saya akan melakukan tahap 3, interview for empathy. Sini saya menginterview 2 orang, yaitu Mulyadi Syahan dan Petrus Siregar dari D3 Komputer. Daftar pertanyaannya adalah 4 ini. Jadi kesimpulan mereka dapat mempelajari web perpustakaan ITB itu dengan baik. Juga dapat dan menyatakan bahwa web perpustakaan itu ITB itu sangat efisien karena mereka menggunakan 4. Mereka juga tidak memberikan kesalahan sama sekali. Sepertinya memang bagus web perpustakaan Institut Teknologi Dell untuk learnability. Karena sangat simpel. Tapi pada bagian tertentu seperti memasukkan password, notifikasinya sangat lambat, mereka mengeluhkan hal yang sama. Seperti ini dia. Mengira bahwa jaringannya jelek untuk jawaban Petrus Siregar. Berikut adalah dokumentasinya. Nah, ini saya membuat persona, ada si Delo Tagalung, umurnya 20 tahun. Inilah dia hobinya. Nah, inilah dia personanya. Kemudian sekarang saya masuk ke penjelasan Figma-nya. Ini dia desain yang saya buat, dan inilah dia tampilan live view-nya. Home, di sini dia information scan-nya, di sini dia ada button-button, di sini ada mesin pencarian, ini adalah affordance. Kira-kira seperti ini aja. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.